Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah, ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dinah wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Nah, anak-anak, memulai pembelajaran di hari ini, kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran di hari ini. Nah, tujuan pembelajaran di hari ini adalah yang pertama, dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat mengetahui cara membuat daftar pertanyaan. Yang kedua, dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Yang ketiga, dipandu melalui WA dan Zoom, siswa dapat melakukan pengamatan tentang bentang alam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya anak-anak. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Dimulai, 1, 2, 3, 4. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, anak-anak tentunya sudah siap sekarang untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin anak-anak menyiapkan peralatan tulis kalian terlebih dahulu ya. Ayo disiapkan. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, apakah anak-anak masih ingat kita belajar tentang apa? Ayo, tentang apa? Nah, benar sekali. Kita belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan dalam menjaga sumber energi di bumi ini. Anak-anak masih ingat tidak apa hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi alternatif di rumah? Nah, untuk hak kita adalah yang pertama, menyalakan lampu ketika keadaan di dalam rumah gelap. Yang kedua, menyalakan televisi untuk menonton berita atau kartun di TV. Nah, yang ketiga, menggunakan listrik untuk mengisi daya baterai HP. Yang keempat, menggunakan listrik untuk mengisi daya komputer. Yang kelima, menggunakan aliran listrik untuk menanak nasi. Nah, untuk kewajibannya sendiri adalah yang pertama, kita wajib untuk menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, wajib mematikan televisi jika tidak digunakan. Yang keempat, wajib mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak jika tidak digunakan anak-anak. Nah, sekarang, apakah anak-anak ada yang tahu ini gambar tumbuhan apa? Ayo, gambar tumbuhan apa? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar tumbuhan padi. Anak-anak, padi merupakan tumbuhan yang sangat bermanfaat di negeri ini. Kenapa? Karena padi merupakan sumber makanan pokok yang kita makan setiap hari untuk menumbuhkan energi dalam tubuh agar kita senantiasa bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya, lihat. Untuk memenuhi tujuan yang pertama kita dalam pembelajaran, yakni membuat kalimat pertanyaan yang baik dan benar. Anak-anak tentu tahu kalimat pertanyaan diakhiri dengan tanda tanya. Benar sekali. Nah, untuk kalimat awalnya, kita menggunakan unsur 5W1H. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa pertanyaan terkait tumbuhan padi.
Yang pertama, apa nama tumbuhan tersebut? Yang kedua, apa warna dari buah tumbuhan tersebut? Yang ketiga, apa warna daun dari tumbuhan padi tersebut? Yang keempat, seberapa penting tanaman tersebut bagi kamu? Yang kelima, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh ya? Nah, seperti itu anak-anak contoh dari kalimat pertanyaan yang harus kalian buat agar memenuhi persyaratan tujuan pembelajaran pertama. Nah, untuk lebih mengetahui tentang padi, mari kita bacakan bersama teks ini. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsi padi. Dapat tumbuh di daerah panas dan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecimpahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Nah, tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuh dengan lusung atau gilingan sehingga sekam kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, anak-anak, berdasarkan teks ini kita menjadi lebih tahu bagaimana sih proses padi itu tumbuh dan bisa kita konsumsi untuk sehari-hari. Nah, anak-anak Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya adalah yang pertama, ini adalah kentang. Kentang kita bisa manfaatkan sebagai makanan pokok. Yang kedua, ada singkong. Yang ketiga, jagung. Juga bisa kita manfaatkan sebagai makanan pokok, seperti nasi jagung. Nah, yang keempat ini merupakan makanan pokok bagi keluarga kita yang ada di daerah timur. Ini adalah tanaman sagu. Sagu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan seperti contohnya papeda dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi tujuan pertama tadi, Ibu memberikan kalian tugas berupa di sini ada tugas 1. Nah, dalam tugas 1 ini Ibu ingin anak-anak menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang sudah kalian pilih, tanaman yang sudah Ibu sebutkan sebelum ini. Nah, dari keempat tanaman tersebut kalian pilih, lalu buatlah pertanyaan dan harus menjawab semua rasa ingin tahumu. Jangan lupa ya anak-anak, kita tulis di buku tema kalian. Nah, selain memanfaatkan untuk keperluan kita, padi juga perlu untuk dijaga kelestariannya. Agar apa ya anak-anak? Ayo, agar apa? Tentunya agar tanaman padi tetap bisa kita manfaatkan secara terus-menerus. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi. Nah, yang pertama adalah menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian dan jangan sampai digunakan untuk kebutuhan lainnya. Nah, anak-anak, seperti dalam hal ini kita membabat padi agar bisa dijadikan permukiman seperti komplek. Nah, itu akan mengurangi kelestarian padi. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sangatlah penting agar tanaman padi yang kita manfaatkan akan sehat dan bisa bermanfaat untuk kita. Yang keempat,
saluran air dijaga agar tetap mengalir. Irigasi haruslah terus kita jaga. Yang kelima, menggunakan beras yang tidak berlebihan. Dalam penggunaan beras kali ini, ketika beras kita ukur sesuai dengan kebutuhan kita, maka beras akan tersimpan dengan baik. Jadi tidak akan terjadinya mubazir ketika kita membuat nasi anak-anak. Itu adalah salah satu perilaku yang sangat baik untuk menjaga kelestarian tanaman padi. Nah, dalam hal ini ibu ingin anak menerapkan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mencintai dan memanfaatkan padi dan tanaman agar terlestarikan. Nah, untuk mencapai tujuan yang kedua, ibu juga akan memberikan tugas pada kalian. Nah, tugas kedua kali ini adalah tuliskanlah sebanyak-banyaknya upaya pelestarian tanaman yang sudah kalian pilih. Kemudian ditulis di buku tema ya. Nah, selanjutnya, anak-anak gambar apakah ini? Anak-anak dalam gambar ini merupakan gambar rentang alam Indonesia. Yang pertama adalah daerah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Daerah dataran rendah. Daerah dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti bertani, perumahan, peternakan, dan industri, serta berbagai jenis kegiatan perkebunan, kelapa, dan tebu. Nah, setelah membahas tentang rentang alam Indonesia tadi, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Bukalah buku tema 3 kalian, halaman 6, kemudian kerjakan tabel tentang karakteristik ketiga rentang alam yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tuliskan di buku tema ya anak-anak. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ibu ingin mereview materi kita. Yang pertama, tadi kita belajar tentang apa? Hayo. Nah, benar sekali. Kita sudah belajar tentang cara membuat kalimat pertanyaan yang baik dan benar. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Ayo. Tentang upaya pelestarian tanaman yang sudah dimanfaatkan. Yang ketiga adalah tentang karakteristik rentang alam di Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran ini kita harus mencintai sesama makhluk hidup di bumi ini, seperti tanaman dan hewan yang harus kita jaga kelestariannya agar bisa kita nikmati secara berkelanjutan dan juga tidak merusak habitat serta lingkungannya. Dalam pemanfaatan, semua makhluk hidup perlu kita jaga agar tidak cepat punah. Kalau hewan, kalau tumbuhan agar terus dapat berkembang banyak dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, cukup sekian pembelajaran ibu hari ini. Sebelum itu, ibu harap anak-anak senantiasa tetap terus belajar di rumah ya. Jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan dari materi yang ibu berikan tadi, anak-anak bisa tanyakan dan mengirimkan pesan pada ibu lewat WhatsApp. Terima kasih anak-anak. Kurang lebihnya, ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.